Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisa Radinda. Saya berasal dari kelas DPM 01. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin membagikan tips and trick untuk mengatasi stres. Setiap orang pasti pernah mengalami stres. Apalagi pada saat kuliah, magang, atau bekerja yang memerlukan tanggung jawab yang besar. Tidak ada yang dapat menghindari stres itu sendiri. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi stres agar tidak bertambah parah. Berikut adalah 6 tips untuk menghindari dan mengatasi stres. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Stres dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, penting menjaganya. Mulailah dengan makan makanan yang sehat, makan buah dan sayur yang cukup, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur. Lakukan juga kegiatan-kegiatan yang dapat meringankan pikiran seperti yoga dan meditasi. Halo, saya Vivi Widarisma akan menjelaskan tips kedua untuk menghindari atau mengatasi stres kita sebagai mahasiswa yang saat ini bekerja ataupun magang, yaitu mengelola waktu dengan baik. Memanajemen waktu dengan baik itu dapat membantu menghindari stres dengan cara menetapkan jadwal yang teratur dan realistis untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan tentukan waktu yang cukup untuk beristirahat dan bersantai sehingga terhindar dari stres. Kemudian kita identifikasikan tugas-tugas yang paling penting dalam kuliah ataupun dalam pekerjaan kita. Fokus pada tugas-tugas tersebut terlebih dahulu, dan jika perlu kita cari cara untuk menunda tugas-tugas yang kurang mendesak. Dan yang terakhir, jangan lupa luangkan waktu untuk bersantai atau melakukan aktivitas yang kita sukai. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Perkenalkan, nama saya Sasmita. Jadi tips yang ketiga, temukan cara untuk bersantai. Jadi teman-teman, melupakan stres itu bisa menjadi lebih mudah kalau kita dapat menemukan cara-cara bersantai yang sesuai dengan passion kita, hobi kita, atau apapun yang kita suka. Kalian bisa coba nih untuk mengeksplorasi berbagai kegiatan yang mampu meredakan ketegangan seperti menonton film, membaca buku, ataupun jalan-jalan, menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman, keluarga, ataupun hal-hal lainnya yang membuat kalian tuh merasa happy. Nah, setelah itu kalian bisa pilih nih aktivitas mana yang dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita. Dengan itu, kita dapat menciptakan momen-momen santai yang memberikan keseimbangan dan ketenangan dalam hidup kita agar dapat mengurangi rasa stres yang ada. Selanjutnya, saya Zikri Ratnawahida akan menjelaskan poin keempat, yaitu jangan ragu untuk meminta bantuan, entah itu dari rekan kerja, teman kuliah, atau bahkan keluarga dan teman dekat. Jangan ragu untuk meminta bantuan dalam menghadapi stres. Bicaralah tentang masalah dan carilah solusi bersama-sama hingga mengurangi beban dan stres. Halo, saya Fanya. Tips selanjutnya ya, jangan membiarkan stres mengendalikan diri kalian. Karena jika itu terjadi, maka kita berakibat melakukan hal-hal yang impulsif dan itu sangat berbahaya ya teman-teman. Kita juga belajar dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu banyaknya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan tekanan dan juga stres yang mereka rasakan. Dan stres tersebut bisa berasal dari kuliahnya, dunia kerjanya, lingkungan sekitarnya saat ia mengerjakan skripsi, bahkan keluarganya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, karena ini menyangkut mental dan juga kesehatan kita semua. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih cara mengatasi stres diri kita sendiri gitu. Dan banyak cara sebenarnya, dan masing-masing pasti mempunyai caranya tersendiri. Caranya bisa menyalurkan stres tersebut ke hal-hal yang lebih positif, contohnya olahraga, jalan-jalan, kulineran. Dan untuk saya sendiri, saya mengatasi stres saya itu dengan bermain dan juga mengobrol dengan teman-teman saya, entah itu di luar perkuliahan atau saat menunggu perkuliahan dimulai. Karena bagi saya saat
saya mengobrol dengan mereka itu mengangkat sebagian rasa lelah saya dan stres saya, sehingga perkuliahan yang saya jalani tidak terlalu berat untuk dijalani seperti itu. Karena saya rasa setelah saya pulang kerja, malamnya saya harus kuliah, pulang, besoknya kerja lagi, siklusnya diputar seperti itu saja, maka kita akan jenuh dan akhirnya stres gitu loh. Dan itulah mengapa kita perlu untuk menetralisir rasa stres tersebut agar kita juga bisa bahagia dalam menjalani hidup ini. Kita masih muda, jadi jangan membiarkan rasa stres itu mengendalikan diri kita sehingga kita tidak bisa bahagia. Tips selanjutnya tidak kalah penting, mari kita dengarkan. Hai, perkenalkan nama saya Syarifah Gustika Mawarda. Nah, di poin ke-6 ini atau di poin terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kalian memandang ke hal-hal positif dibanding ke hal-hal negatif. Nah, seringkali kan kita itu terlalu melihat kegagalan ataupun ketidakberhasilan dari diri kita. Padahal banyak banget nih hal-hal positif yang dapat kita lebih fokuskan. Nah, bisa saja di aspek lingkungan pekerjaan, sekolah, kuliah, dan juga aspek manapun. Nah, mulai sekarang kita bisa lebih fokus untuk mencari cara apa-apa saja nih yang bisa dapat memotivasi kita, yang bisa menginspirasi kita untuk dapat mengupgrade diri kita ataupun mendevelop diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, salah satu cara ini bisa meredam stres kita ataupun menghilangkan stres yang ada di diri kita. Nah, tenang aja, di sesi kali ini saya akan memberikan 3 tips atau cara bagaimana cara kalian memandang ke hal positif dibanding ke hal-hal negatif. Nah, cara yang pertama yaitu dengan melatih mindfulness. Jadi mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu adalah suatu keadaan di mana kalian berhenti sejenak untuk tidak melakukan aktivitas apapun untuk mendapatkan solusi terbaik dari apa yang kalian hadapi. Tujuannya apa sih? Ya pasti tujuannya untuk mendapatkan solusi agar kalian tidak memutuskan secara gegabah dan tidak merugikan diri kalian sendiri dan juga diri orang lain. Nah, melatih mindfulness ini sangat berguna untuk melihat hal-hal positif dibanding ke hal-hal negatifnya dulu. Terus yang kedua, yaitu dengan mengkonsultif hal-hal positif dibanding ke hal-hal negatif. Nah, caranya seperti apa sih? Semisal nih, kalian follow akun sosmed di sosial media yang men-trigger kalian ataupun memberi pengaruh negatif ke diri kalian. Nah, mulai sekarang nih kalian bisa nih mute, terus unfollow akun-akun yang sekiranya tuh dapat membuat pikiran kalian tuh lebih negatif seperti itu. Nah, yang ketiga ini kalian bisa menerapkan metode coping ataupun strategi coping, di mana dapat dilakukan ketika kalian tidak mau mengubah situasi namun tetap pengen mengendalikan perasaan kalian. Nah, semisal lagi putus cinta nih, kalian bisa sharing ke keluarga kalian, ke teman dekat kalian, bisa lebih mendekatkan diri ke Tuhan ataupun bermeditasi. Nah, 3 cara ini bisa kalian lakukan agar kalian dapat lebih melihat hal-hal positif dibanding ke hal-hal negatif. Konklusinya adalah cara kita melihat hal positif adalah menjadi positif. Tapi menjadi positif bukan berarti kita bahagia sepanjang waktu, senang sepanjang waktu, bukan seperti itu. Tapi menjadi positif adalah di saat kita menghadapi suatu tantangan ataupun challenge yang ada di hidup kita, kita berpikiran bahwa tantangan ataupun challenge tersebut terjadi karena suatu alasan, bukan karena tidak ada alasannya. Begitupun dengan stres. Stres yang kita hadapi itu tergantung bagaimana cara kita menyelesaikannya, cara kita memandangnya, dan perlu kita tahu bahwa setiap orang tuh memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dan pastinya cara mereka memandang, cara mereka menyelesaikan itu berbeda-beda. Dan pastinya tidak ada yang salah, karena setiap orang tuh memiliki caranya masing-masing, tergantung mereka dapat bijak atau tidak dalam mengendalikan stres mereka. Dan perlu kita garis bawahi bahwa pikiran itu bisa kita program. Bukan perasaan atau pikiran yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan perasaan dan pikiran kita. Karena kualitas pikiranmu mengendalikan kualitas hidupmu. Dan sekian dari kelompok kami. Jika ada salah ataupun kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.